Indonesia dan sejumlah negara resmi melarang masuk pelaku perjalanan dari 8 negara di Afrika seiring merebaknya COVID-19 varian Omikron. Seberapa efektif aturan ini membendung masuknya COVID-19 varian Omikron yang diklaim lebih menular dibanding varian sebelumnya, atau jangan-jangan diperlukan langkah antisipatif lainnya. Kita bahas bersama Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto, yang bergabung melalui sambungan telepon. Pak Heri, selamat malam. Selamat malam Mbak Sofi, salam sehat. Salam sehat. Ada juga penasihat senior Direktur Jenderal WHO Diah Saminarsi. Mbak Diah, selamat malam. Selamat malam Mbak Sofi. Mbak Diah, saya ke Pak Heri terlebih dahulu ya. Pak Heri, ini yang dibatasi pergerakannya masuk ke perbatasan Indonesia adalah 8 negara di Afrika. Tapi dalam penelitian terhadap seorang pasien yang dinyatakan mengidap COVID-19 varian Omikron juga yang berada di Belgia, warga negara Belgia, orang ini belum pernah sama sekali melakukan perjalanan ke Afrika. Yang pernah adalah ke Mesir dan juga ke Turki. Artinya tidak ada kontak sama sekali dengan orang-orang di Afrika. Ketika kita melarang perjalanan untuk orang-orang di 8 negara di Afrika, apakah itu memadai? Apakah itu adil? Apakah itu sudah sesuai dengan gold standard kita untuk melakukan pencegahan terhadap COVID-19 varian ini? Iya Mbak Sofi, jadi pembatasan terhadap beberapa negara tadi itu baru tahap awal dan besar kemungkinan masih akan terus bertambah sesuai perubahan-perubahan yang berlangsung sangat dinamis. Karena sejauh ini memang sudah ada 13 negara yang mengkonfirmasi terjadi transmisi lokal dari varian baru Omikron ini. Indonesia sudah melarang untuk 11 di antaranya sebagaimana sudah diumumkan tadi, dan memang ini jumlah negara ini masih berubah ya. Tadi pagi masih 8, kemudian ini tadi udah 11, dan sebagaimana disampaikan oleh Menko Marves itu jumlahnya mungkin juga masih terus berubah. Tetapi yang penting yang harus digarisbawahi dengan keputusan ini adalah kita ingin memastikan bahwa mobilitas dari negara-negara yang dicurigai tempat terjadinya transmisi varian baru Omikron ini kita bisa tangkal, dan untuk 14 hari ke depan kita tutup dulu dari WNA yang pernah berada di sana, tetapi untuk WNI yang pernah berasal dari sana, kita lakukan langkah antisipasi dengan melakukan karantina selama 14 hari. Sedangkan untuk kewajiban karantina yang semula 3 hari untuk negara-negara di luar itu, kita berlakukan 7 hari, baik itu WNA maupun WNI. Tentu saja kita masih belum tahu karena dunia sekarang masih bekerja sama. Kita menunggu 1 atau 2 minggu ke depan sebagaimana sebenarnya mutasi virus ini terjadi, bagaimana tingkat penularannya, dan bagaimana impact-nya terhadap imunitas warga yang sudah divaksinasi. Oke, tapi karena sudah ada beberapa negara lain di luar Afrika yang menyatakan sudah ditemukan varian Omikron di negara mereka, akan ada kemungkinan bertambah jumlah yang dibatasi untuk masuk ke Indonesia ini, negara-negaranya? Ya, tentu saja seperti itu. Kita akan kaji satu persatu. Dari pagi ini pembahasannya terus dinamis, jumlah negaranya juga bertambah, berbagai pertimbangan juga dilakukan, dan sampai sekarang juga dari Satgas Penanganan COVID-19 sedang menyelesaikan adendum dari surat edaran terkait pelaku perjalanan internasional. Ini yang kemudian akan dijadikan acuan bagi kementerian lembaga dalam kementerian lembaga teknis dalam menentukan apa saja yang harus dilakukan. Pak Heri, mengingat jumlah whole genome sequencing di Indonesia itu masih termasuk rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia, apa pemerintah yakin Omikron belum ada di Indonesia? Ya, sejauh ini memang kita belum menemukan Omikron variannya ini ada di Indonesia. Dan sebagaimana dinyatakan oleh Kemenkes dalam sepekan terakhir, itu whole genome sequencing itu selalu sedang dilakukan dan terus diintensifkan, terutama untuk menyaring dari pelaku-pelaku kedatangan, pelaku perjalanan dari luar negeri. Jadi memang saat ini di semua pintu kedatangan yang ditunjuk atau yang diperbolehkan, pengawasan tentu sudah ditingkatkan, bekerja sama dengan Balai Karantina Kesehatan untuk memastikan bahwa tidak ada satupun varian virus ini masuk di Indonesia.
ataupun kalau masuk di Indonesia itu bisa dilokalisir dengan karantina sampai yang bersangkutan benar-benar pulih dan tidak menularkan kepada orang lain. Oke, Mbak Diah, apa informasi terbaru dari WHO mengenai varian Omikron ini yang perlu diperhatikan oleh masyarakat Indonesia? Sejauh ini hasilnya telah disebarluaskan melalui press conference WHO hari Jumat kemarin. Itu adalah hasil terakhir, hasil pertemuan dari Technical Advisory Group on Virus Evolution yang sedikit banyak menekankan bahwa seperti tadi disebutkan oleh Maria Kirchhoff bahwa ini adalah berdasarkan rekomendasi dari temuan dari negara South Africa atau Afrika Selatan kepada WHO yang memberikan rekomendasi bahwa perkembangan virus ini cukup mengkhawatirkan sehingga disarankan langsung masuk ke klasifikasi variants of concern. Kenapa disebut seperti itu? Karena ada potensi transmisi atau penularan yang sangat cepat. Jadi dilihat angka di South Africa dalam seminggu terakhir itu sangat cepat naiknya, dan selain itu juga telah ditemukan beberapa kasus di beberapa negara lain, tidak hanya di Afrika tetapi juga di beberapa negara lain di Eropa. Yang diberikan informasi yang terakhir oleh WHO adalah satu, apa yang harus disarankan untuk dikerjakan, yaitu meningkatkan surveillance dalam arti testing dan tracing, dan kemudian segera melakukan genome sequencing, dan apabila ditemukan hasil dari genome sequencing tersebut yang mengkonfirmasi Omikron, varian Omikron, maka disarankan untuk segera melaporkan kepada WHO melalui mekanisme IHR. Dan selain itu juga agar sequencing tersebut dilaporkan kepada database publik untuk sequencing, yaitu GSAID. Oke, nah berkaitan dengan pembatasan-pembatasan ini yang dilakukan oleh beberapa negara, termasuk hari ini dilakukan juga oleh Indonesia. Menurut WHO, yang paling prudent, cara paling prudent untuk mencegah masuknya varian Omikron ke sebuah negara itu apa? Karena kita juga dengar pemerintah Afrika Selatan juga protes, menyatakan bahwa pembatasan-pembatasan yang dilakukan sejumlah negara itu tidak adil, karena justru Afrika Selatan lah yang menemukan pertama kali, tapi bukan berarti bahwa terjadi mutasi itu ada di sana. Oke. Saat ini sudah berlangsung beberapa lama bahwa International Health Regulation itu sedang dibahas kembali oleh negara-negara anggota bersama dengan Sekretariat WHO. Di dalamnya ada beberapa komponen atau beberapa items yang dimodify atau dirubah atau dikurangi atau ditambah. Salah satu yang dimodify adalah mengenai pembatasan perjalanan atau penutupan batas antar negara. Seperti yang sekarang sedang terjadi. WHO menyarankan apabila langkah tersebut diambil, maka langkah tersebut harus diambil atau diputuskan berdasarkan assessment berbasis risiko di negara masing-masing. Jadi itu, dan bukan hanya satu-satunya, yang dilakukan sebagai protective measures atau safety measures. Jadi tetap harus dilaksanakan surveillance yang sangat kuat, dan kemudian selanjutnya seperti yang saya jelaskan tadi, dilakukan genome sequencing, dan apabila ditemukan dilaporkan kepada WHO. Oke, Pak Heri, apa yang bisa Anda respons dari berbagai macam hal tadi yang disarankan oleh WHO terkait dengan surveillance dan juga kepastian bahwa mobilitas antar negara itu tidak menyebabkan penularan yang semakin meluas di berbagai negara? Ya, saya rasa WHO memberikan rekomendasi berdasarkan acuan-acuan yang jelas dan kemudian juga disepakati antar negara tentang apa saja yang harus atau boleh dan tidak dilakukan ketika situasi seperti sekarang. Kalau sejauh ini pemerintah Indonesia selalu berusaha mengikuti apa yang diarahkan oleh WHO untuk memastikan bahwa aktivitas surveillance dalam pandemi ini benar-benar efektif, termasuk bagaimana mengatur mobilitas internasional dan melalui aturan-aturan pelaku perjalanan internasional yang prudent dan memastikan penularan atau transmisi itu tidak terjadi melalui jalur internasional. Satu hal yang jadi catatan penanganan COVID-19 di Indonesia adalah jumlah tes kita sebenarnya tidak pernah tinggi.
Pak Heri. Dulu dijanjikan oleh Menkes sendiri, Pak Luhut sendiri juga bahwa kita sampai 400.000 tes per hari ketika Delta sedang puncak-puncaknya, tapi itu tidak pernah kejadian. Ketika Omikron ini ada kemungkinan lebih gampang menular, apa komitmen pemerintah yang betul-betul nantinya bisa betul-betul dilaksanakan sesuai janjinya? Ya, rasanya 400.000 itu adalah ketika kita pada puncak kasus 50.000 per hari dengan kasus aktif 500.000. Tetapi dengan temuan kasus sekarang sekitar hari ini 200-an ya, 200 kasus dengan fatality 1, rasanya surveillance yang kita lakukan sudah sangat memadai dengan tingkat pemeriksaan hampir mencapai 200.000. Tentu saja kalau kita bisa lakukan testing yang lebih akurat ya untuk penelusuran ya kontak erat, itu akan jauh lebih efektif daripada kita melakukan testing hanya sekedar untuk mengetes orang yang tanpa memiliki kontak erat yang sebenarnya sehat, hasilnya juga tidak akan efektif seperti itu. Mbak Diah, terakhir ini tadi kita mendengarkan selain ada konferensi pers dari Pak Luhut, juga ada konferensi pers dari Pak Menkes, Pak Budi Gunadisadikin, bahwa Pak Budi menyatakan tingkat keparahan itu untuk Omikron ini tidak ada perbedaan gejala dan mirip dengan varian lain. Lalu transmisi penularan memang kemungkinan lebih cepat menular dibandingkan varian Delta dan reinfeksi. Escape immunity-nya ada kemungkinan penurunan kemampuan antibodi dalam menetralisasi virus ini. Betul seperti itu? Dan kemudian apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah? Oke, betul seperti yang disampaikan Mbak Sufi, memang saat ini masih dini sekali penemuannya, rekomendasinya disampaikan dari South Africa kepada WHO dan kemudian diputuskan untuk diterima oleh Technical Advisory Group on Virus Evolution. Jadi masih baru beberapa hari dan ongoing data terus masuk hingga saat ini. Yang disarankan sementara ini yang dilakukan oleh pemerintah kembali sekali lagi adalah surveillance, pengetatan surveillance, testing dan tracing jangan sampai tidak dikerjakan. Dan untuk masyarakat yang harus dikerjakan kembali lagi protokol kesehatan tidak boleh ditinggalkan. Selalu memakai masker, menjauhi kerumunan dan tidak berkumpul. Itu yang disarankan oleh WHO. Sementara masih menunggu temuan dari TEC. Tapi juga satu hal yang dibutuhkan adalah peningkatan cakupan vaksin. Jadi tetap walaupun masih ada potensi vaksin ini compromise dengan varian yang baru, tetapi vaksin ini yang terjadi saat ini karena cakupan vaksin di Afrika Selatan yang sangat rendah. Karena itu kita harus mengejar cakupan vaksin dan sembari melakukan surveillance serta memperketat protokol kesehatan. Ini yang harus jadi pelajaran kita bersama karena negara-negara maju sudah bicara booster, sementara negara-negara di Afrika tingkat vaksinasinya bahkan masih 1 digit untuk vaksinasi yang dosis lengkap begitu ya. Ini harus jadi cerminan Indonesia. 4-6% di negara-negara Afrika. Ini harus jadi cerminan Indonesia yang di Jakarta sudah ribut suntikan ketiga dan booster, sementara kita masih punya sekian puluh juta masyarakat Indonesia yang bahkan vaksin pertama saja belum. Ini harus jadi catatan kita bersama, sekaligus percepatan vaksinasi jadi tanggung jawab pemerintah. Mbak Diah, terima kasih. Pak Heri, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus. Terima kasih Mbak Diah, sehat selalu. Sehat terus, terima kasih. Selamat malam.